True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Amin. Saya percaya apa yang dibawa Yesus itu bukanlah sekedar sebuah agama, tetapi membawa satu message yang saya istilahkan bringing us, drawing us back to the original design, kepada desain yang original. Dan apa yang dibawa oleh, yang disampaikan, yang diberikan Tuhan, yang didesain oleh Tuhan untuk manusia, bukanlah sebuah agama, sebuah hubungan. Dan bukan hubungan biasa, hubungan dalam perjanjian. Kita lihat gambar ini apa? Kain dan Habel. Mereka saudara kandung. Tetapi Alkitab bercerita dengan jujur, pembunuhan pertama di bumi ini bukan dilakukan antar suku. Waktu itu belum ada suku. Bukan antar bangsa. Bahkan bukan antar agama. Saudara sekandung. Bukan karena perebutan harta. Bukan karena pelanggaran moral. Melainkan sebuah manifestasi kebencian, kemarahan. Dari ibadah ritual kepada penyembahan yang benar. Bukan berarti kemarahan itu sebetulnya dalam arti itu kejahatan. Tetapi sebetulnya lahir dari kerinduan setiap manusia untuk diterima dan dicintai. Dan sebenarnya Tuhan tidak menolak Kain. Bahasa Inggrisnya kelihatan. If you do well, don't you be accepted. Kalau engkau melakukan dengan benar, bukankah engkau akan diterima? Ibadah. Jadi Tuhan tidak menolak Kain, tapi Tuhan menolak cara, paradigma yang dilakukan Kain. Dan buat saya, Kain mewakili apa yang disebut agama. Sebuah ritual yang tidak menghasilkan sebuah hubungan. Dan Habel adalah bicara satu korban darah yang membawa sebuah hubungan sorga dengan bumi, manusia dengan Tuhan. Bill Johnson mengatakan ada 3 hal yang merusak dan sumber kejahatan atau membuat orang bisa jahat. Orang selalu berpikir dosa, immoral. Tentu saja imoralitas adalah kejahatan dan dosa. 10 perintah Allah, mulai perintah keberapa itu yang untuk manusia itu hukum moral. Tapi yang kedua, kuasa maut. Banyak orang juga tidak menyadari. Kenapa Tamar diperkosa? Kenapa Rahel mati? Kenapa Yonatan harus mati? Maut tidak memandang orang baik dan orang jahat. Maut selama dia ketemu pijakan, dia lakukan. Tapi yang ketiga, yang jarang orang memahami adalah rasa benar. Merasa jadi orang yang bermoral dan benar. Karena sebuah ritual agama. Ahli Taurat adalah orang-orang yang hidupnya bermoral. Siapa kelompok yang paling membenci Yesus? Bukan preman, bukan bisnismen, bukan politikus, tapi ahli Taurat. Yesus sendiri memetakan nanti ada orang yang akan dia membunuh kau, masukkan penjara. Itu yang dilakukan Saul sebelum dia jadi Paulus.
Dan mereka lakukan bukan karena mereka pikir mereka orang jahat. Kalau preman, dia lakukan, ya gue memang lakukan kejahatan. Tapi orang-orang ini mengira bahwa mereka berbakti kepada Tuhan. Kuncinya apa? Apa sebabnya? Mereka tidak mengenal Tuhan. Dalam seluruh ritual dan ketekunan ibadah mereka. Dan ibadah mereka bukan doktrin yang salah. Hukum Taurat, hukumnya diberikan Tuhan. Tetapi mereka tidak terjebak. Mereka menjadi pengikut kitab, bukan menjadi pengikut Tuhan. Yesus tidak datang untuk kita berhenti menjadi pengikut doktrin, pengikut Alkitab. Saya tidak mengurangi kesakralan Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan tertulis. Tetapi itu bukan tujuan akhir. Melalui firman yang tertulis, kita dibawa mengenal firman yang hidup. Bukan berhenti menjadi ahli doktrin, ahli Alkitab. Itu dibutuhkan. Tuhan mau kita memahami firman. Apa yang Tuhan ngomong? Engkau menyelidiki kitab suci. Itu Tuhan bicara sama ahli Taurat. Engkau menyangka tulisan itu punya kehidupan. Firman Tuhan itu kebenarannya bukan kebenaran doktrin, bukan kebenaran konsep, tapi sebuah tatanan kerajaan surga yang membawa kehidupan. Persoalan Adam itu bukan benar salah. Persoalan Adam itu mati. Keadaan mati itu putus hubungan. Keadaan di mana no supply. Itu yang tidak bisa diselesaikan oleh ritual agama manapun. Termasuk yang kita sekadang orang mengira agama Kristen. Oleh sebab itu temukan Injil. Bukan berhenti kepada agama Kristen. Kita tentu saja beragama Kristen. Tapi itu semua wadah untuk kita mengenal dan menerima kehidupan. It's all about Jesus. Engkau menyelidiki kitab suci, tapi engkau gak datang sama aku. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Untuk memperoleh hidup ini. Sehingga apa yang terjadi? Engkau mati. Itu yang terjadi pada Adam. Jadi tujuan dari ibadah sejati, the purpose of true devotion, is not learning about God. Because God is not object. We cannot put God as an object. Sebab firman-Nya berkata, kemanakah aku bisa keluar dari engkau, menjauhi engkau? Sebab segala sesuatu ada di dalam Dia. Anda tidak bisa menyelidiki suatu objek, Anda di dalam objek, di dalam pribadinya Dia. Anda di dalam universe, ya, dan universe itu ada di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa menyelidiki? Artinya definisikan. Tentu saja ada pemahaman melalui firman. Tapi paradigma bukan untuk belajar seperti akademik, tetapi untuk mengenal dan dikenal Tuhan. Buahnya bukan untuk menjadikan kita menjadi religius. Paulus seorang rasul besar. Kalau hari ini dia punya cabang gereja internasional. Tapi kita lihat, yang ku kendaki, mana? Oh, yang ku kendaki ialah mengenal Dia. Dan untuk mengenal Dia, kita gak bisa satu sisi, satu dimensi, tetapi dimensi demi dimensi. Oke. Nah, kata hidup kekal itu bukan secara sempit meninggal masuk surga, diampuni semata. Tapi kata hidup kekal sebenarnya berasal dari kata zoe, life. Hei, bahasa Ibrani. Jadi ada kehidupan, hidup kekal. Yohanes 3:16 bicara percaya. Tapi Yohanes 17:3 bicara mereka mengenalku. Ini pengampunan.
Ini transformasi. Ini walk with God. Engkau harus kenal Dia. Dan Tuhan itu a person. It's not object. Tuh firman itu bahkan bukan berhenti pada huruf. Word of God. It's not just regulation. The ultimate step of the word of God is a person. Wujud akhir dari firman Tuhan itu bukan sebuah konsep, bahkan bukan sebuah peraturan, tapi pribadi. Makanya Yesaya berkata, satu hari nanti menurut waktunya Tuhan akan memberikan kepada umatnya sebuah perjanjian baru. Yeremia 31:33 kalau nggak salah. Dan Yesaya, Nabi Yesaya juga menubuatkan bukan sebuah Taurat yang baru, bukan sebuah ritual baru, bukan sebuah peraturan, sekedar peraturan baru. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra, a son, Mesias, namanya